Perkenalkan, kami kelompok 7 akan mempresentasikan presentasi modul Akulturasi Budaya Hindu, Buddha, dan Islam. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Salsabila Meita Listianti dengan NIM 123 dan juga rekan-rekan saya, Cecilia Fafa Awis Desvita dengan NIM 096, Jesse Tripratiwi dengan NIM 114, dan Agnesia Sipayung dengan NIM 127. Saya Salsabila Meita akan menjelaskan tentang pengertian modul ajar. Modul pembelajaran adalah salah satu bahan ajar yang disajikan secara ringkas dan sistematis sehingga peserta didik dapat mempelajarinya secara mandiri tanpa adanya bantuan dari tenaga didik. Sistematis di sini artinya dalam modul tersebut mencangkup komponen seperti materi, metode, evaluasi yang digunakan untuk mencapai kompetensi mengenai suatu materi pembelajaran. Selanjutnya, isi dari modul. Modul kami berisi tentang yang pertama, materi pembelajaran, yang kedua, metode dan tujuan pembelajaran, yang ketiga, ada kompetensi dasar dan juga indikator, yang keempat, ada peta konsep, dan yang kelima, ada lembar kegiatan, soal, dan tugas akhir. Materi pertama yang kita bahas adalah akulturasi. Akulturasi merupakan sebuah penggabungan dua budaya atau lebih yang berbeda, namun tidak menghilangkan budaya asal. Contoh akulturasi seperti yang ada pada gambar di bawah, yaitu Masjid Menara Kudus. Pada Masjid Menara Kudus memiliki sebuah menara yang bercorak seperti Hindu, namun masjid ini berfungsi sebagai peribadatan umat agama Islam. Yang kedua adalah seni kaligrafi. Seni kaligrafi merupakan penggabungan antara tulisan Arab yang bentuknya disesuaikan dengan budaya Indonesia. Yang ketiga adalah seni musik qasidah yang menggabungkan budaya Indonesia dan Arab. Materi kedua adalah kebudayaan pada masa kerajaan Hindu. Agama Hindu masuk ke Indonesia pada tahun 400 Masehi atau sekitar awal abad keempat dari negara India, dan akan berdirinya kerajaan Kutai dan kerajaan Tarumanegara yang bercorak Hindu. Agama Hindu masuk ke Indonesia melalui teori-teori yaitu teori Brahmana, teori Ksatria, teori Waisya, teori Sudra, dan teori arus balik. Nah, di bawah merupakan contoh peninggalan kerajaan Hindu yaitu kerajaan Majapahit dan juga kerajaan Kediri. Yang ketiga adalah kebudayaan pada masa kerajaan Buddha. Agama Buddha pertama kali dijalankan di Indonesia oleh para saudagar Tionghoa agama Hindu yang bernama Fa Sein sekitar abad ke-5, di mana kerajaan pertama yaitu Kerajaan Sriwijaya. Setelah itu lahirlah kerajaan baru seperti Kerajaan Mataram kuno, Kerajaan Kediri, Kerajaan Dharma Rasya, Kerajaan Majapahit, Kerajaan Singasari, dan Kerajaan Kalingga. Di bawah merupakan peninggalan-peninggalan kerajaan Buddha, yaitu Kerajaan Mataram kuno, Kerajaan Kalingga, dan Kerajaan Sriwijaya. Yang terakhir adalah kebudayaan pada masa kerajaan Islam. Menurut sumber-sumber sejarah, Islam masuk ke Indonesia pada sekitar abad ke-6 Masehi. Hal ini dilatar belakangi karena banyaknya pedagang Islam dari wilayah Persia, Arab, India, dan Tiongkok masuk ke wilayah Nusantara. Berikut contoh peninggalan-peninggalan kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah Kerajaan Mataram Islam, Kesultanan Banten, dan juga Kerajaan Ternate. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metode pembelajaran yang kami cantumkan dalam modul pembelajaran kami.
Modul kami menggunakan metode pembelajaran cooperative learning. Metode cooperative learning ini merupakan suatu model pembelajaran di mana siswa belajar dan bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif yang anggotanya bisa terdiri dari 4 sampai 6 siswa dengan struktur kelompok yang heterogen. Maksudnya dari kelompok yang heterogen itu yaitu kelompok yang terdiri dari campuran kemampuan siswa, jenis kelamin, dan suku siswa. Nah, di mana eh, dengan adanya kelompok heterogen ini bisa bermanfaat bagi siswa untuk bisa lebih menerima pendapat teman dan bisa bekerja sama dengan teman yang berbeda latar belakang dengan mereka. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Ada tujuan pembelajaran dari modul kami, yaitu pertama, siswa dapat mengetahui apa yang dimaksud dengan alkulturasi budaya dan contoh alkulturasi budaya itu seperti apa. Yang kedua, agar siswa mampu mendeskripsikan dan mendefinisikan bagaimana kebudayaan bangsa Indonesia pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Yang ketiga, agar siswa dapat bisa lebih mengenal berbagai macam peninggalan kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam beserta pengaruh peninggalan tersebut pada masa kini. Yang keempat, yaitu agar peserta didik dapat secara berkelompok bekerja sama untuk membuat sebuah clipping mengenai peninggalan-peninggalan sejarah kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam yang ada di Indonesia. Adapun kompetensi dasar yang telah kami gunakan dalam modul pembelajaran kami yaitu pertama mengetahui kerajaan-kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam di wilayah setempat dan pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat modern. Yang kedua, untuk mempertunjukkan hasil identifikasi kerajaan-kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam serta pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat modern saat ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai indikator yang telah tercantum dalam modul pembelajaran kami. Yang pertama yaitu peserta didik dapat mengetahui dan memahami mengenai apa yang dimaksud dengan akulturasi budaya dan bagaimana contoh akulturasi budaya. Yang kedua, peserta didik mampu menjabarkan mengenai kebudayaan bangsa Indonesia pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Yang ketiga, peserta didik mampu mengidentifikasi serta menganalisis berbagai bentuk peninggalan sejarah pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam di Indonesia dan bagaimana pengaruhnya pada masa kini. Yang keempat, peserta didik mampu membuat clipping mengenai peninggalan kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam secara berkelompok. Peta konsep. Peta konsep adalah suatu bagian sistematis atau ilustrasi grafis untuk mewakili hubungan yang bermakna antara satu konsep dengan konsep lainnya, sehingga menjelaskan suatu pengertian konseptual seseorang dalam suatu rangkaian pernyataan. Selanjutnya, lembar kegiatan siswa. Lembar kegiatan siswa di modul kami dapat berupa menuliskan pendapat, menonton video, dan menjodohkan. Selanjutnya, soal. Soal yang terdapat dalam modul kami ada dua bagian, yaitu soal pilihan ganda dan juga esai, yang sesuai dengan materi akulturasi budaya Hindu, Buddha, dan Islam. Dan yang terakhir, tugas akhir. Tugas akhir yang kami susun di dalam modul ini berupa membuat clipping tentang akulturasi dan peninggalan sejarah kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam di Indonesia secara berkelompok. Pembuatan clipping dapat ditulis tangan atau diketik. Setelah itu, setiap kelompok mempresentasikan hasil clipping tersebut.